sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah Ta'ala, "Fasholli lirabbika wanhar." Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nar. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam. Lantas, seperti apakah kisah itu? Apakah makna dibalik berkurban? Apakah berkurban wajib atau sunnah? Apakah bedanya kurban dan akikah? This is the true story of it. One small step for man, one giant leap for mankind. Now Watford are on the counter-attack. They're bursting forward. They've got a chance. They've crossed it into the box. Penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha disebut dengan Al-Udhiyah sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga makna Al-Udhiyah menurut istilah syar'i adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sedangkan akikah adalah hewan yang disembelih dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran anak yang diberikan oleh Allah Ta'ala, baik anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga akikah berbeda dengan Al-Udhiyah, karena Al-Udhiyah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kehidupan, bukan syukur atas nikmat kelahiran si buah hati. Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika Ismail berada dalam usia gulam, dan ia telah sampai pada usia sa'ya, yaitu usia di mana anak tersebut sudah mampu bekerja, yaitu usia 7 tahun ke atas. Pada usia tersebut, benar-benar Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya, dan orang tuanya merasa putranya benar-benar sudah bisa mendatangkan banyak manfaat. Ibrahim alaihissalam berkata pada putranya, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Perlu dipahami bahwa mimpi para nabi itu wahyu yang mesti dipenuhi. Penglihatan para nabi dalam mimpi itu wahyu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 2431. Ismail ingin bersabar, ingin harap pahala dengan menjalankan perintah tersebut, mengharap ridha Rabb-nya, serta ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Ismail pun meminta pada bapaknya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, Ibrahim sudah akan menyembelih anaknya, putranya sendiri. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perintah Allah dan takut akan siksanya. Ismail pun telah mempersiapkan dirinya untuk sabar. Ibrahim lantas membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Ia dibaringkan pada lambungnya, lalu siap disembelih. Kemudian Ibrahim memandang wajah Ismail ketika akan menyembelihnya. Ketika dalam keadaan gelisah dan cemas, Ibrahim diseru dan dikatakan bahwa benar sekali ia telah membenarkan mimpi tersebut. Ia telah mempersiapkan diri untuk hal itu ketika pisau tersebut sudah didekatkan di leher. Akhirnya, Allah mengganti dengan domba yang besar sebagai tebusan. Ibrahim bukan menyembelih Ismail, namun menyembelih seekor domba. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan sehingga Ismail pun berubah menjadi seekor domba. Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang semisal dengan hewan kurban. Katakanlah, sungguh solatku, nusukku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162. Ketika berkurban, yang ingin dicapai adalah keikhlasan dan ketakwaan, dan bukan hanya daging atau darahnya. Allah Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Menyembelih kurban wajib atau sunnah. Menyembelih kurban adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau persetujuan ulama muslim. Ada beberapa pendapat tentang hal tersebut. Pendapat pertama, diwajibkan bagi orang yang mampu. Yang berpendapat seperti ini adalah Abu Yusuf. Di antaranya dalil ulama tentang firman Allah Ta'ala pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Pendapat kedua, sunnah dan tidak wajib. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyembelih kurban adalah sunnah muakkad. Pendapat ini dianut oleh ulama Syafi'iyah, ulama Hambali. Pendapat yang paling kuat adalah dari Imam Malik. Pendapat ini juga adalah pendapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud al-Badri, Suwaid bin Ghafalah, Sa'id bin al-Musayyab, Atta, Al-Qamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Thawr, dan Ibnu Munzir. Di antara dalil mayoritas ulama adalah sabda Nabi SAW, jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya, dan salah seorang dari kalian. Hal tersebut dikaitkan dengan kemauan.
Seandainya menyembelih kurban itu wajib, maka cukuplah Nabi SAW mengatakan, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya, tanpa disertai adanya kemauan. Begitu pula alasan tidak wajibnya karena Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih selama setahun atau 2 tahun, karena khawatir jika dianggap wajib. Mereka melakukan semacam ini karena mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak mewajibkannya. Ditambah lagi tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi pendapat mereka. Dalam hadis berikut, jika kalian mengikuti Abu Bakar dan Umar, pasti kalian akan mendapat petunjuk. Hadis riwayat Muslim nomor 681. Nah, bagaimana pendapat kalian? Semoga ada hikmah yang dapat kita pelajari dan kita ambil dari peristiwa ini. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. One small step for man, one giant leap